terutama makanya gini, pentingnya kita berserikat itu biar kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kita bisa melakukan advokasi atau melakukan perundingan. Bicara tentang pengupahan di Indonesia, standarisasinya pekerja itu gimana caranya Sarbu Musi memperjuangkan? Pembaruan pekerjaan yang akan hadir itu berarti sistemnya untuk generasi muda. Persis. Bagaimana nasibnya generasi yang sudah tidak muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa podcast Suara NU dimanapun berada. Kita jumpa lagi nih untuk edisi kali ini kita membahas tentang pentingnya buruh di Indonesia. Kali ini kita bicara tentang buruh, persepsi Serikat Buruh Muslim Indonesia dengan tema buruh NU dan pilar pembangunan ekonomi. Sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Muslim Indonesia yang biasanya dikenal dengan Sekjen Sarbu Musi, Bung Al Ayyubi. Gimana kabar, Bung? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak Lini sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Siap. Bung, ini dikenal biasanya saya taunya panggilannya Bung Uco. Betul, persis. Dari mana? Dari Al Ayyubi ke Uco ini? Wah, ini sangat panjang kalau dijelaskan di sini habis waktunya, Mbak. Sepanjang namanya enggak? Iya. Itu Saifuddin. Kalau nama asli saya Saifuddin Ahram Al Ayyubi. Ya, cuman nama akrab saya Uco lah. Orang lebih kenal saya dengan sebutan Uco. Iya, saya taunya Sekjen Sarbu Musi Uco Persis, gitu. Persis ya. Iya. Terus tiba-tiba di redaksi ada tulisannya Al Ayyubi, itu saya mikir apakah orang yang berbeda, ternyata orang yang sama. Insya Allah masih tetap sama. Masih sama ya. Iya. Oke, Bung. Kita bicara tentang NU nih. Menurut Sarbu Musi sebagai sekjen nih, sepenting apa buruh di mata NU? Pertama, terima kasih saya ucapkan atas waktunya. Saya mewakili Presiden DPP Konfederasi Sarbu Musi. Kebetulan Mbak Lini kan juga alumni pengurus ya. Sejak 2014. Sejak 2014 alumni pengurus Sarbu Musi. Saya mewakili Presiden Sarbu Musi, sahabat Dirham, karena beliau sedang di luar kota maka saya diminta untuk mewakili. Kembali ke pertanyaan Mbak Leni, kita jawabnya nyantai aja ya Mbak. Nyantai aja. Iya, nyantai aja biar apa. Cuman pertanyaannya aja nih kok horor ya. Ya, jadi gimana nih sebenarnya Sarbu Musi itu memandang sepenting apa buruh itu? Pertama yang ingin saya jelaskan sebelum masuk pada pertanyaan itu, menurut saya ini merupakan tanggung jawab moral gitu ya. Kenapa NU harus melihat bahwa buruh ini perlu didorong untuk terus sejahtera gitu ya. Saya masih sangat ingat ketika sebelum pelantikan itu kita sowan ke Ketum Gus Yahya, beliau menyampaikan Sarbu Musi jangan hanya bicara soal anggota atau pekerja ya dalam tanda kutip gitu ya, tapi juga bicara soal kesejahteraan keluarganya karena itu penting gitu ya. Nah, kalau kita misalnya karena NU memiliki tanggung jawab moral, nah kalau kita bisa lihat data gitu ya, jumlah angkatan kerja kita sesuai dengan survei Sakernas tahun 2022 ada sekitar 143 juta orang angkatan kerja. Angkatan kerja, ya, artinya yang aktif bekerja. Yang termasuk usia produktif. Dan itu hampir bisa dipastikan warga NU. Mayoritas. Tapi apakah mereka terdaftar di Sarbu Musi? Belum. Belum. Maka ini menjadi pekerjaan rumah kita. Bagaimana kemudian Sarbu Musi ini bisa mengorganisir atau paling tidak melakukan kampanye bahwa NU itu punya badan otonom yang ngurus tentang pekerja. Namanya Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbu Musi. Sudah lama sekali kan kita berdiri itu. Lama banget. 1955 kan. Usianya mungkin ya kita masih belum diproduksi ya kayaknya Mbak ya. Saya belum terlahir. belum lahir ya. Mungkin belum ada cita-cita lahir juga. Belum tahu juga gitu kira-kira ya. Nah, karena jumlah anggota sesuai dengan data Sakernas itu ada sekitar 140 juta dan jumlah tenaga dan yang bekerja itu ada sekitar 135 juta. Nah, data itu kemudian terjadi jumlah peningkatan yang cukup signifikan di pekerja informal. Kalau pekerja informal itu Mbak hampir bisa dipastikan pasti warga NU.
dia bekerja di UMKM ya, terus kemudian dia jualan segala macam ya, usaha yang mikro lah. Itu pasti rata-rata warga NU. Nah, makanya penting menurut saya bagi NU untuk memperkuat positioning Sarbumusi. Dalam rangka apa ya? Memperkuat Sarbumusi sama halnya kemudian bisa memberikan akses terhadap warga NU, misalnya peningkatan kesejahteraan, perlindungan dan lain sebagainya. Itu penting gitu. Makanya kita kemarin itu diskusi di internal itu bahwa memang PBNU harus memperkuat Sarbumusi karena ini bagian dari pilar untuk mencapai kemandirian warga. Nahdien kan gitu di sektor perburuhan. Selama ini yang kita rasakan memang belum ada sinergi ya antara kita dengan PB terkait dengan bagaimana kita memberdayakan warga. Bukan hanya PB, mungkin badan otonomi yang lain. Misalnya lembaga perekonomian, terus kemudian karena Sarbumusi kan cakupannya luas Mbak. Hampir semua isu itu kita masuk. Misalnya soal isu kemaslahatan keluarga. Kita di cabang, kemudian di wilayah mungkin DPP, orang mau cerai konsultasi ke pengurus Sarbumusi. Nyata ini Mbak. Oh gitu. Pernah terjadi gitu loh. Jadi, orang warisannya nggak dikasih, lapornya ke pengurus Sarbumusi. Jadi Sarbumusi juga menjadi konsultan rumah tangga. Salah satunya itu. Dan itu fakta. Orang suaminya selingkuh, curhatnya ke pengurus, ya kan? Ini dari segi kemaslahatan keluarga gitu ya kira-kira ya. Kalau dari sektor perekonomian saya kira ya sama gitu. Berarti Sarbumusi perlu nambah satu federasi. Apa itu? Federasi kemaslahatan. Oh nanti kita bertabrakan dengan KKNU gitu kira-kira kan. Karena yang diurusi banyak maka seharusnya kita bersinergi dengan lembaga badan yang lain yang memiliki isu yang sama gitu. Apalagi di sektor informal di guru itu kan banyak ya. Persis. Mestinya kerjasama juga dengan Pergunu. Harusnya begitu. Kita memang belum. Jadi gini, saya ingin menyampaikan bahwa Sarbumusi hari ini pada tahun pertama ini memang fokus pada penataan internal keorganisasian, baik itu secara administrasi ataupun secara keanggotaan. Kita itu lagi konsolidasi internal lah tahun pertama. Program itu yang prioritas-prioritas saja yang akan kita gerakkan gitu ya. Karena terus terang Sarbumusi ini karena organisasi yang unik, berbeda dengan badan otonom lainnya gitu ya. Maka kita butuh waktu untuk beradaptasi dan lain sebagainya. Karena terus terang juga Sarbumusi ini banyak pengurusnya itu yang bukan murni pekerja atau buruh. Iya. Rata-rata aktivis NU mau gabung ke Sarbumusi dan secara isu-isu teknis ya perlu banyak belajar lagi kira-kira gitu Mbak. Gambarannya seperti itu. Ada berapa federasi di Sarbumusi? Kalau federasi ada 12. 10 banyak juga federasi yang organik milik Sarbumusi dan 2 afiliasi. Itu ada pertama ada Metakikef itu yang sektor minyak, minerba itu ya. Terus kemudian ada transportasi pendidikan, kemudian ada lagi perkebunan pertanian, terus kemudian kelautan. Ya itu masuk itu nanti ada FSPPI juga. Punyanya Mas Ilyas ya yang soal perikanan itu. Terus kemudian ada lagi LEM. Terus ada lagi itu ada 10 lah, ada 10 federasi yang ada IKTD, industri kreatif, ada pariwisata dan lain sebagainya itu. Kalau 2 afiliasi Panasonic sama Mas Ilyas. Kalau Panasonic berarti yang langsung dari company nih, dari perusahaan. Perusahaan ya. Langsung gabung dengan Sarbumusi. Ya afiliasi sifatnya ke Sarbumusi. Gitu. Oke. Berapa banyak kasus pendampingan yang sudah dikerjakan dengan Sarbumusi? Banyak Mbak, kalau pendampingan kita banyak ya. Kalau sejauh ini kan jadi gini, kalau advokasi itu kita bagi, kita lokalisir. Kalau sifatnya masih bisa diselesaikan di level basis atau tingkat pengurus Sarbumusi di tingkat paling bawah, ya diselesaikan gitu. Cukup di cabang. Gitu. Kalau misalnya membutuhkan support DPP ya nanti kita akan bantu gitu. Kalau sejauh ini yang dihandle sama DPP, bukan dihandle yang sering berkonsultasi, yang membutuhkan bantuan dari DPP itu ada yang dari PT Golf itu di Medan, terus kemudian ada PT Kohwa yang sudah 2,5 tahun ini belum. Kalau nggak salah Chevron juga dulu pernah
Dulu pernah. Studi kasusnya didampingi oleh Sarbu Musi. Ya. Terus kemudian kita juga lagi melakukan pendampingan di Pertamina Hulu Rokan. Ada anggota kita yang belum dipekerjakan kembali gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang di Pasuruan kemarin kita sempat dapat laporan ada sekitar 4.300 anggota kita yang tidak dibayarkan gajinya. Terus kemudian banyak lah Mbak. Bogor ada juga di bebas ya atau saya lupa kepanjangannya. Pokoknya banyak Mbak advokasi yang kita lakukan gitu. Baik. Seperti itu. Buruh di Indonesia nih dinyatakan banyak secara penghasilan di bawah rata-rata. Artinya banyak yang gajinya nggak UMR nih. Menurut dari Sarbu Musi sendiri itu bagaimana? Karena kan yang namanya sektor informal itu kan apakah memang harus standar dengan yang pemerintah tetapkan atau memang ya udah suka-suka masing-masing perusahaan memberikan gaji karyawannya? Ya kalau soal upah memang kita dilematis ya. Jadi gini, kalau menurut saya salah satu ukuran negara itu bisa dikategorikan negara maju itu kalau dia punya standar upah yang tinggi. Makanya kalau kita lihat grafiknya itu, meskipun nggak terlalu banyak, upah di Indonesia itu pasti akan selalu meningkat, gitu ya. Tapi itu tidak rata atau memang merata? Tidak merata, kan kalau penghitungan upah itu nanti kan tergantung kebijakan masing-masing daerah karena penghitungannya itu tergantung dengan inflasi atau pertumbuhan perekonomian daerah. Nggak bisa disamakan dong misalnya Karawang dengan mana itu Jawa Tengah yang Rembang gitu ya atau Blora gitu kan nggak mungkin karena kan jumlah pertumbuhan ekonomi daerahnya kan berbeda gitu. Ya, makanya ada APBD juga berubah. Iya, makanya ada perhitungannya. Kalau kemarin kan PP 36 soal penghitungan upah gitu kan. Ada rumusnya itu Mbak, dan itu nggak bisa disamakan. Karena itu inflasi masing-masing daerah kan beda. Kabupaten yang maju dengan kabupaten yang tidak maju atau tertinggal kan ini beda kan. Dan itu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, kemudian kesejahteraan dan lain sebagainya itu gitu. Jadi nggak bakal mungkin bisa sama. Pemerintah itu kan hanya menetapkan standar upah minimum. Minimnya segini loh gitu loh. Ya kalau kan? Ada upah di bawah standar minimum bagaimana? Kalau ada upah standar minimum masih di bawah lagi standar minimum di masing-masing daerah. Iya. Ya sebenarnya banyak juga. Mestinya ya. Ini di perusahaan atau di luar perusahaan? Perusahaan. Kalau di luar perusahaan itu bisa dilaporkan gitu. Terutama makanya gini, pentingnya kita berserikat itu biar kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kita bisa melakukan advokasi atau melakukan perundingan. Gitu baik, ini akan menjadi salah satu promosi kepada pemirsa podcast Suara NU ya. Persis. Untuk pekerja NU dimanapun berada atau di luar NU. Iya. Bisa bergabung ke Sarbu Musi. Untuk pendampingan upah dan kesejahteraan. Persis. Jadi kalau soal upah, makanya gini, kita mendorong sebenarnya berharap juga kepada warga Jamaah Nahdlatul Ulama yang mungkin melihat atau mendengar pembicaraan kita sore hari ini gitu ya. Kalau misalnya bekerja di perusahaan ya kita berharap ayo kita bergabung ke Sarbu Musi gitu ya. Karena penting. Ngapain kita ikut organisasi serikat lain kalau kita rumahnya aja ada di gitu. Rumah kita ada loh. Iya gitu. Iya. Kita punya loh organisasi serikat buruh namanya Sarbu Musi kira-kira gitulah. Karena masih banyak Mbak warga NU yang memang dia ikut organisasi serikat lain gitu kan. Catat pemirsa. Mau pindah juga aduh nanti saya gimana ya Sarbu Musi saya dipecat gak apa-apa atau gimana. Karena gini Mbak, resiko orang berserikat itu ketakutannya adalah ketika dia dipecat dari perusahaan. Kalau dia di luar perusahaan, kalau informal terserah kan. Terserah. Iya kan. Kalau di dalam perusahaan apa yang menjadi ketakutan? Loh, takut juga orang berserikat itu tiba-tiba misalnya ada kasus dulu itu di Garut ya. Dia berserikat kemudian SP1 keluar. Dia kemudian di BHK. Ada juga di beberapa daerah gitu. Dia teridentifikasi berserikat sudah langsung dikeluarin. Di pressure ada juga yang dipindahkan. Ada juga Mbak, kita dulu punya kasus itu gitu. Dan itu sebenarnya melanggar undang-undang. Nggak boleh kayak gitu karena kebebasan undang-undang kita mengatur bahwa hak sebagai kita warga negara ini bebas gitu loh, berserikat ya kan, mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Itu dijamin undang-undang. Justru kalau ada pekerja di satu perusahaan yang ikut berserikat di beberapa perusahaan menjadi ancaman malahan.
Ada juga yang seperti itu gitu. Jadi gini, kadang juga ada perusahaan atau pengusaha itu yang tidak aware terhadap keberadaan serikat. Takut mengganggu lah, ya kan? Tidak mau bekerja, mengganggu kebijakan dari perusahaan dan produktivitas perusahaan. Ada juga yang berpikir seperti itu, ada juga yang khawatir pekerjaannya lebih cerdas nih atau mengkritisi dari kebijakan perusahaan ya, ada itu juga sendiri. Seperti itu. Ada juga perusahaan yang ini harus ada serikatnya nih gitu. Sebagai pintu atau jembatan komunikasi antara manajemen perusahaan dengan pekerja. Misalnya Mbak jadi pimpinan serikat perusahaan A. Sudah, saya kalau misalnya ada masalah saya tinggal ngomong aja sama Mbak kan. Mbak tolong dong itu anggotanya itu. Oh iya, sebenarnya malah lebih mudah kalau ada serikat di perusahaan. Seharusnya begitu. Lebih mudah mengatasi problem pekerja. Persis. Kan. Baik. Tapi Mbak, kalau kita lihat dari filosofi antara pengusaha dengan pekerja, ini sudah berbeda gitu loh. Kalau filosofi pengusaha itu mengeluarkan pendapatan serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya kan gitu. Dalam sederhananya begini, pengusaha itu pengen bayar upahnya rendah dan dapat untungnya banyak, gede gitu loh. Pekerja nggak mau. Kalau harus sesuai dong. Iya, gitu kan? Bukan sesuai juga. Kadang pekerja itu pengen dia gajinya tinggi, pekerjaannya rendah. Sampai kan seperti itu toh. Iya dong. Iya kan? Kalau bisa itu semua orang punya mimpi ya. Bangun tidur, sarapan pagi, olahraga, hiburan, pulang besoknya dapat gaji. Nah, itu. Gitu loh. Ini kan sampean kan. Itu kayaknya semua orang itu, Bro. Makanya ini kan soal mentalitas iya, gitu. Betul. Ini mentalitas dan cara berpikir yang menurut saya harus diluruskan bahwa kita itu nggak bisa pedoman dengan pikiran yang seperti itu. Rata-rata kan kayak gitu Mbak. Saya pengennya itu nggak kerja malah. Saya nggak kerja tapi dapat duit gitu loh. Dari mana gitu dari kan? Mana? Usaha juga rugi. Iya benar-benar. Dilewanya kayak gitu loh Mbak, maksudnya itu. Tapi gimana lagi ya untuk bicara tentang pengupahan di Indonesia, standarisasinya pekerja itu gimana caranya Sarbu Musi memperjuangkan? Ya kita kan sebenarnya kan sesuai dengan ini aja, peraturan pemerintah aja. Jadi gini Mbak, menurut saya memang kalau soal upah ini sangat sensitif gitu ya, karena berkaitan dengan kesejahteraan dari buruh gitu ya. Saya yakin sampean nggak akan mau ketika misalnya beban kerja tinggi, upah sampai rendah. Nggak mau kan? Pasti kayak gitu. Nah, kalau bicara soal upah, setahu saya memang sudah ada formulanya yang disusun oleh pemerintah. Jadi tinggal aja menghitung pakai rumus. Tapi nanti kita tinggal kawal di soal berapa sih sebenarnya kejujuran dari pemerintah daerah untuk mengkalkulasi berapa sih sebenarnya jumlah inflasi atau pertumbuhan perekonomian daerah. Karena itu faktor penting gitu. Kalau dulu ada survei pasar Mbak. Survei pasar itu komponen-komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh pekerja atau masyarakat di suatu kabupaten setiap bulannya. Misalnya gini, di Kabupaten Jember misalnya harga beras berapa per kilo, cabai berapa, terus kemudian ya sembako lah ya, kebutuhan pokok itu ada surveinya gitu. Dan itu nanti akan dijadikan sebagai komponen komponen penghitungan upah, kira-kira gitu. Nah, kita mendorong kalau kita mendorong upah tenaga kerja kita tinggi, tapi kan kita tidak menafikan bahwa pengusaha juga harus untung. Karena kalau pengusaha kita misalnya gulung tikar, ya kita kehilangan lapangan pekerjaan. Resikonya semakin tinggi gitu loh. Pengangguran meningkat, kejahatan meningkat, kira-kira gitu. Orang kalau misalnya nggak punya kerja Mbak, pasti kejahatan meningkat, kira-kira kayak gitu. Semua bisa dilakukan. Nah betul, gambaran sederhananya. Bung Sekjen, ini ada pertanyaan, kehadiran buruh di setiap negara itu kan merupakan kebutuhan yang fundamental bahasanya nih, yang bisa berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi negara. Menurut Bung Sekjen, apakah Bung Sekjen sepakat dengan pernyataan ini? Soal pembangunan ekonomi negara? Iya. Jadi gini, menurut saya memang pekerja itu salah satu faktor produksi ya. Karena ada alat-alat produksi. Nah, kita bagian dari faktor produksi itu. Jadi ada mata rantai produksi gitu kan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya pekerja kita ini sejahtera,
insya Allah negara kita akan maju gitu. Cuman memang begini Mbak, nanti ini mungkin kaitannya sama tantangan dan peluang yang harus kita hadapi ya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberadaan pekerja kita. Salah satunya misalnya soal skill. Skill ini nanti akan menunjukkan berapa kamu cocok dihargai. Kira-kira gitu. Nah makanya kan ada pekerjaan-pekerjaan yang dia misalnya bisa dikerjakan tanpa menggunakan skill tertentu gitu. Kalau misalnya teknik ya kan, pengeboran minyak dan lain sebagainya, pasti dia gajinya tinggi gitu kan. Karena punya skill. Kalau misalnya dia pekerja yang di sektor padat karya, misalnya di garment segala macam, kan tinggal ini pekerjaan yang menjahit, ini yang pasang sol, ini yang apalagi packing segala macam gitu kan. Yang semua orang bisa mempelajari. Yang semua orang, dan itu tidak memerlukan skill khusus, kira-kira gitu. Nah, apa dampaknya terhadap perekonomian negara ya? Menurut saya ketika negara ini menciptakan lapangan pekerjaan atau misalnya menarik investasi besar-besarnya ya kan, ya ini akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan. Ketika terbukanya lapangan pekerjaan, otomatis nanti perekonomian akan meningkat, daya beli masyarakat akan meningkat ya kan. Orang gimana mau beli kalau dia nggak punya penghasilan, kan gitu kan. Nah kalau orang punya penghasilan, dia otomatis akan perputaran ekonomi itu akan jalan Mbak. Misalnya contoh di Rembang itu, ini kan banyak relokasi pabrik yang dari Jawa Barat, Banten ke sana ya. Ada pabrik sepatu dan lain sebagainya. Sekarang perekonomian masyarakat setempat meningkat karena ada perputaran uang di sana gitu loh. Ya kalau sektor padat karya ya terlepas dari gaji yang murah dan lain sebagainya itu, tapi ini perputarannya akan ada gitu, ada perputaran ekonomi. Kalau ada perputaran ekonomi berarti kan negara ini bisa dikatakan bisa maju lah kira-kira gitu. Apalagi kemarin itu ada data yang menyebutkan bahwa BPS itu merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2022 itu meningkat 5,72%. Tahun kemarin. Ya, tahun 2022. Kemarin. Jadi ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya buruh mulai sejahtera nih. Ya, dalam tanda kutip seperti itu gitu. Cuman kan memang banyak sekali persoalannya gitu. PHK di mana-mana ya akhir-akhir inilah ya. Cuman ya kalau dilihat dari survei BPS memang ada peningkatan pasca pandemi Covid kemarin gitu ya. Secara perlahan memang sudah ada grafiknya mulai naik lah kira-kira gitu. Nah, buruh ini karena kalau dia gajinya tinggi, dia punya pekerjaan ya pasti perputaran duit ada, pertumbuhan ekonomi akan meningkat kira-kira gitu, Mbak. Baik. Selama bergelut di isu-isu buruh nih, Bung Sekjen, menurut Anda apa masalah yang saat ini dihadapi oleh buruh selain isu tentang upah? Banyak. Jadi gini, kita ini kan mau menghadapi bonus demografi tahun mungkin 2040, mungkin 2030, 2040 lah, sekitaran itu kan. Itu apa? Artinya angkatan kerja kita itu akan besar. Nah, persoalannya hari ini adalah banyak tenaga kerja kita ini yang unskill, Mbak. Betul. Akhirnya tidak bisa dipakai di pekerjaan-pekerjaan tertentu, kan gitu. Belum lagi adanya revolusi industri misalnya yang mengharuskan buruh ini mengharuskan semua nanti bisa digital, Mbak. Jadi akhirnya nggak butuh pekerja, gitu kan. Kalau misalnya pekerja itu dia tidak memiliki skill khusus ya sudah hilang. Bikin sepatu nanti mungkin pakai robot semua, tuk gitu kan. Contohnya di pom bensin aja sekarang nih, pembeli malah menjadi pelayan. Nah, kira-kira gitu kan, self service gitu kan. Nanti akan seperti itu. Nah, ditambah lagi memang industri digital ini kan sudah mulai tumbuh berkembang gitu ya. Maka banyak juga pekerja-pekerja di Indonesia itu yang sekarang itu malas, Mbak, jadi pekerja di pabrik. Kerja di kantornya itu malas, pengennya ya freelance. Tapi gajinya gede kan. Kayak YouTuber, editing video segala macam itu dia gajinya gede-gede juga, Mbak. Mereka lebih ke industri kreatif dan industri digital industri digital, gitu. Benar. Nah, ini kan penting. Nah, maka menurut saya memang NU ini harus ikut terlibat
Ya melalui siapa ya Sarbung Musi, tapi kan kita butuh banyak orang untuk mengerjakan ini semua gitu ya. Berarti secara pribadi menurut Bung Sekjen nih hadirnya 4.0 untuk serikat pekerja atau pekerja menguntungkan atau tidak? Ya bisa menguntungkan bisa tidak, tergantung kita mau menilainya dari sisi mana gitu. Menguntungkan karena semua serba mudah gitu loh, Mbak, ya kan? Dengan dibantu teknologi. Dengan dibantu teknologi. Sekarang gini, kita itu NU ada berapa ini ya, perguruan tinggi NU ya, UNU itu ya. Iya, STAINU, UNU, ya, UNU itulah. STAI. Dan itu memang perlu menurut saya di lembaga pendidikan kita itu perlu diarahkan ke lembaga yang sifatnya vokasional atau dia diperkuat gitu loh Mbak, diperkuat misalnya kejuruannya soal sains, teknologi gitu ya, teknik gitu ya, ini penting gitu. Dan saya kira itu masih minim yang kejuruan di kampus. Iya. UNU ya. Rata-rata kan ya mohon maaf agama gitu. Agama rata-rata. Tapi menurut saya mungkin butuh Poltek gitu ya, Poltek UNU soal pengeboran minyak, soal nanti misalnya teknologi digital segala macam. Meskipun banyak juga warga NU yang bekerja di misalnya soal teknologi, teknik industri, terus kemudian ilmu komputer dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan banyak, cuman yang resmi milik NU mungkin masih bisa dihitung ya jurusan-jurusan itu ya. Iya. Rata-rata kan rata-rata di kampus-kampus umum yang rata-rata kampus gitu. Yang berbau NU itu lebih ke sosial, pendidikan sosial, agama ya, gitu. Ya, betul. Nah, menurut saya ini harus mulai keluar dari isu mohon maaf soal keagamaan dan kita lebih luas lagi. Maksudnya Karena ini untuk kepentingan bekerja. Iya gitu. Iya. Orang hidup butuh jaminan pekerjaan. Saya setelah lulus kuliah mau kerja apa? Rata-rata kan kayak gitu Mbak. Misalnya Mbak sudah lulus S2 terus ditanya, Mbak kerjanya apa? Welcome to pengangguran. Unemployment. Jadi sebenarnya yang menjadi ketakutan ketika wisuda itu adalah gue besok kerja apa? Iya, gitu dan kalau kita lihat Mbak jumlah pengangguran kita ya tahun 2022 itu menembus 8 juta orang. Banyak banget ya. 8 juta itu gak sedikit loh. Lah iya makanya 8 juta orang nganggur coba Mbak. Hasil survei dari BPS ya. Nah ini kita mau apakan gitu loh. Dan mungkin ya spekulasi saya banyak warga NU. Dari 8 juta dibawa ke Jepang semuanya langsung penuh Jepang. Lah iya itu gitu loh. Jadi gini, kalau bicara soal teknologi satu sisi memang kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, tapi juga bisa menutup pekerjaan-pekerjaan baru. Bahkan kalau laporan dari World Economic Forum itu Future of Job itu diperkirakan ada 85 juta pekerjaan yang nanti akan digantikan mesin. Jadi ada 80 jenis. Artinya akan ada 8 juta kali sekian. Iya. Pekerjaan yang akan hilang. Yang hilang. Dan tapi nanti akan muncul juga sekitar 97 juta jenis pekerjaan baru. Yang membutuhkan. Yang itu nanti akibat dari adanya digitalisasi dan lain sebagainya itu. Digital skill berarti nanti jatuhnya ya. Maka menurut saya penting bagi kita sebagai bagian dari pengurus di NU gitu ya. Saya di Banom, Mbak di mana gitu ya, untuk bagaimana kita tetap memberikan pemahaman tentang pentingnya skill gitu ya. Karena 90 juta jenis pekerjaan baru ini kan nggak sedikit Mbak. Iya kan? Nah sekarang yang tren itu misalnya kan soal soal misalnya video podcast kayak gini kan menjamur dan itu kan membutuhkan banyak orang Mbak. Iya kan, ada yang editing, ada yang ngambil gambar, ada yang menjadi hostnya, ada yang jadi host. Mbak ini kan udah gede gajinya gitu kan. Amin. Ini kan jadi pekerjaan baru gitu kan. Semoga segera viral gitu. Iya gitu. Loh sekarang kan kita bisa lihat Mbak, kalau dulu mungkin informasi masih jarang terbuka dulu karena belum ada banyak penyampaian secara digital. Persis seperti itu. Dulu Mbak, orang itu mau nganter surat kan pakai pos. Iya kan? Mau transfer duit harus pakai apa itu namanya? Wesel. Sekarang kalau sekarang pengantar ada JNE, ada Tiki, ada apa gitu ya. Banyak gitu loh, ya kan? Benar.
Nah kalau kita mau transfer nggak perlu ke kantor pos lagi, semuanya ada di HP kan. Tinggal klik aja kan. Nanti Mbak Leni misalnya mau transfer saya tinggal kirim nomor rekening, tinggal 1 menit bisa. Iya, tiba-tiba saldo 0 rupiah bro. Makanya. Dan sekarang orang kan nggak, rata-rata udah malas Mbak bawa uang cash misalnya 1 juta, 2 juta. Pembelian aja udah bisa pakai digital. Makanya. Artinya pakai handphone semua kan. Iya. Nah ini kan mengurangi pekerja. Benar. Misalnya gini, tol aja. Tol dulu kan yang ngantri di pintu gerbang ada mbak-mbaknya itu kan. Iya. Sekarang udah nggak ada. Apalagi besok misalnya diterapin soal ini Mbak, yang otomatis. Jadi kita lewat itu. Gate otomatis. Yang pakai plat nomor sensor. Kayak di Korea itu kan. Saya kan nonton film drakor itu kan. Kalau dia masuk pintu tol teman, udah set buka sendiri kan. Kan nggak butuh itu nanti orang-orang yang di pinggir-pinggir tol itu kan. Semakin canggih. Makanya diprediksi akan muncul 90 juta jenis pekerjaan baru akibat dari digitalisasi atau perkembangan teknologi kira-kira gitu. Terus orang-orangnya ini mau bekerja apa? Loh, nanti kan akan muncul baru. Makanya kan muncul baru ini kan bagi pekerja muda yang bahasanya gini. Pembaruan pekerjaan yang akan hadir itu berarti sistemnya untuk generasi muda. Persis. Bagaimana nasibnya generasi yang sudah tidak muda tapi masih harus bekerja kalau mendapatkan dampak PHK? Yo paling nanti larinya ke pekerjaan informal. Jadi dia menjadi wirausaha baru. Dia jadi pengusaha kecil-kecilan gitu kan. Dan kalau kita lihat Mbak dari data ya, saya lupa tahun berapa itu. Sektor pertanian itu menjadi tempat pelarian dari ex pekerja formal. Jadi pertanian ini dia datanya lebih tinggi. Jadi jumlah pekerja di pertanian itu dia lebih tinggi. Artinya dia sebagai petani gitu. Kalau petani ya kita bisa lihat pasti ya bapak kita, bapaknya Mbak ya. Tentu itu warga NU kira-kira gitu loh Mbak. Nah kalau kita kalau warga sejauh pengetahuan saya memang ya warga NU yang bekerja di finance masih sedikit gitu ya. Rata-rata pertanian, perkebunan ya kan. Iya. Oke, Bung Sekjen, ini pertanyaan terakhir untuk edisi kali ini. Oke. Apa yang menjadi tantangan dan peluang buruh di Indonesia dalam mencapai kesejahteraan? Apakah nilai konsumtif yang harus diturunkan? Atau karena kan harga ini fluktuatifnya tetap naik nih. Nggak mungkin harga telur turun dari harga kemarinnya lebih turun lagi kan nggak mungkin, tetap naik nih. Tantangan kita ya. Tantangan kita ya kita harus, karena kita nanti kita sedang menghadapi sebuah era di mana perkembangan teknologi informasi digital ini sudah sangat pesat gitu ya. Dan kita harus mengikuti itu. Hal yang dilakukan apa ya? Kita upskilling. Kita upgrade nih kemampuan kita kan. Mungkin bagi kita yang tidak tahu perkembangan dunia luar seperti apa, ya kita akan seperti ini aja gitu. Tapi menurut saya memang perlu menyiapkan generasi kita karena masih mungkin 30 tahun lagi kita udah meninggal kali Mbak, iya kan? Usia generasi emas kan kita kan 2040 gitu kan kira-kira kan. Iya, mungkin Bung Sekjen udah punya cucu cicit. Makanya udah gitu kan. Nah, tantangan kita ya bagaimana kita harus menyiapkan diri di mana kita ya menghadapi era itu gitu. Karena mungkin kita masih masuk generasi produktif ya, generasi emas masih belum waktunya. Gitulah kira-kira. Dan kita penting juga untuk mempersiapkan generasi baru. Iya. Benar. Kan gini Mbak, kunci hidup itu menurut saya ya ini harus ada jaminan pekerjaan. Setelah itu harus ada jaminan masa tua. 2 hal itu menurut saya. Mbak kuliah, sekolah, lulus. Nggak ada jaminan pekerjaan. Kalau nggak ada jaminan pekerjaan, welcome to pengangguran. Iya kan, pasti Mbak pusing. Iya. Nah, kedua, setelah Mbak punya pekerjaan, ya, sudah pensiun, masuk ke usia pensiun, kan Mbak harus punya jaminan masa pensiun. Iya. Jaminan hari tua Mbak. Kan nggak mungkin Mbak nanti udah pensiun bekerja lagi kan? Kan nggak mungkin. Waktunya kan sudah nggak ini. Harus ngurus makanya minimal ngurus diri. Iya, kan gitu. Kan kalau udah tua biasanya sakit-sakitan, terus kemudian pengen ya nyantai-nyantai lah. Tapi pengennya ada penghasilan gitu loh, ada jaminannya.
Gitu kan? Ya kalau misalnya udah tua, udah sakit-sakitan, nggak punya apa-apa gitu kan, ya pasti cepet gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Menjadi jaminan negara berarti, jaminan sosial. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Kalau sekarang ada program JHT kan dari BPJS Ketenagakerjaan itu kan, itu bagian dari ikhtiar pemerintah. Menurut saya harus kita apresiasi gitu loh. Ya kan, orang sudah pensiun ya sudah. Kalau udah pensiun Mbak, dia udah nggak bisa produktif bekerja. Iya kan? Sementara dia kebutuhannya kan pasti ada. Ada. Entah anaknya masih belum selesai sekolah lah, iya kan? Anak yang mau menikah lah, ada lagi yang mau nyunatin cucu kan kayak gitu-gitu tuh loh Mbak. Nah itu kan perlu apa ya? Perlu adanya sebuah jaminan ketika udah pensiun. Maka banyak juga yang sudah pensiun itu pusing. Saya habis ini mau ngapain ya? Ya. Iya kan? Banyak Mbak yang kayak gitu Mbak. Dan itu pasti pusing. Iya, saya aja pusing besok saya mau ngapain ya. Nah iya, apalagi Mbak ya udah punya pekerjaan. Nah kira-kira gitulah Mbak. Iya, benar-benar. Bung Sekjen, kasih kalimat pemantik dalam podcast sore ini kepada pemirsa podcast Suara NU untuk bagaimana bergabung ke Sarbu Musi, bagaimana menjadi pekerja yang diidam-idamkan. Monggo. Ya saya berharap ya kepada seluruh warga NU dimanapun berada, sejauh ya terserah dia jenis pekerjaannya apa gitu ya. Cuman kita berharap ayo kita besarkan Sarbu Musi. Baik. Kembali bergabung Sarbu Musi karena dulu Sarbu Musi di era tahun itu ya awal-awal pendirian itu anggotanya mencapai 2 juta. Baik. Sekarang verifikasi terakhir kemarin tahun 2022 ya, kita baru 400.000 jumlah anggota kita dan ini perlu ditingkatkan. Penting juga menurut saya kita perlu bersinergi dengan badan otonom lembaga lain di bawah naungan PBNU. Misalnya kayak Pergunu, LP Ma'arif, ayo kita gabung Sarbu Musi karena nanti banyak manfaat yang kita bisa saling sharing gitulah, saling berikan gitu. Sarbu Musi dapat jumlah penambahan anggota, mungkin nanti kita bisa membantu untuk memberikan jaminan sosial dan lain sebagainya, kira-kira itu Mbak. Baik, terima kasih Bung Uco. Siap. Baik Bung Uco, ini tidak tak akhir ya dari edisi kali ini. Kita akan berjumpa di podcast edisi yang lainnya. Oke, insyaallah. Tetap membahas tentang pekerja. Insyaallah. Sekian dari saya, terima kasih loh udah hadir di podcast kami, di podcast Suara NU. Baik pemirsa, sekian obrolan sore ini. Kita akan berjumpa lagi dengan Bung Uco, Bung Sekjen di tematik selanjutnya terkait buruh dan pekerja. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.